Outlook ya dalam bentuk newsletter. Jadi ini adalah bentuk dari sisi ulasan pasar, baik global dan domestik, disertai juga ulasan dari sisi ekonomi. Dan juga ada beberapa pandangan-pandangan tertentu, dan tentunya kami lengkapi dengan alokasi aset di akhir dari presentasi ini, sesuai dengan perkembangan pasar yang sedang terjadi saat ini. Untuk yang pertama, akan coba saya sampaikan mengenai ulasan pasar global di bagian pertama. Kalau kita lihat dari sisi perkembangan ya sejak awal tahun ini, sebenarnya indeks saham negara-negara berkembang, termasuk kita, Indonesia di dalamnya, itu cenderung berkinerja lebih baik dibandingkan dengan rata-rata indeks saham yang ada di global. Dan kita lihat di grafik nomor 1, Jakarta Stock Exchange Composite atau IHSG, itu berada di peringkat yang cukup paling tinggi ya, di antara beberapa yang kami sebut selective major countries atau beberapa negara-negara besar yang kami pilih ya. Samping itu juga ada Brazil yang juga cenderung masih positif indeks sahamnya, dia cenderung negara-negara berkembang, dan ada berikutnya itu India ya. India walaupun masih negatif, tapi cenderung lebih baik dibandingkan dengan rata-rata indeks saham global yang minus 15%. Jadi kalau kita bisa bilang yang ada di atas rata-rata itu beberapa ada banyak negara-negara berkembang, baik dari sisi negara-negara di ASEAN maupun juga di Amerika Latin ya. Kita lihat juga kayak Thailand minus, tapi minusnya lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata di global. Ada Malaysia juga, dan juga ada South Africa ya, yang berkinerja cenderung lebih baik dibandingkan dengan indeks saham di pasar global. Nah, kalau kita lihat, indeks saham-saham negara maju itu justru cenderung mengalami koreksi yang cukup signifikan. Yang paling dalam itu tentu yang berhubungan dengan teknologi ya saat ini, itu adalah indeks Nasdaq ya, yang berada di Amerika Serikat. Lalu beberapa negara yang cenderung berhubungan juga dengan ekonomi baru atau teknologi seperti misalnya Korea, KOSPI, Taiwan, Hong Kong, S&P, beberapa negara dari Stockholm atau Swedia, dan juga Jerman di Eropa itu juga terdampak ya oleh kondisi pasar saat ini gitu. Terutama juga di tengah inflasi yang cukup tinggi dan di beberapa kawasan mengalami krisis dalam bentuk energi ya, krisis energi. Nah, kalau kita masuk sedikit ke bagian yang tentang sektor. Jadi di sini kami melihat mana-mana saja sih sektor-sektor yang cenderung berkinerja lebih baik ditunjukkan oleh warna hijau, dan sektor-sektor yang berkinerja lebih buruk atau tertinggal apabila dibandingkan dengan indeks acuannya. Nah, di sini kami bagi dalam 4 kawasan besar di dunia yang diproksikan atau yang ditunjukkan dari MSCI All Country World Index sebagai pasar saham global. S&P 500 mewakili pasar di Amerika Serikat, MSCI Eropa itu untuk yang di Eropanya, dan Dow Jones Emerging Market ya. Jadi sejak awal tahun memang dapat kita perhatikan beberapa sektor yang cenderung value, defensif, dan juga sering disebut dengan ekonomi lama ya, seperti consumer staples, energi, finansial, healthcare, dan utilities, itu cenderung berkinerja lebih baik hampir di seluruh kawasan di dunia gitu ya, kawasan-kawasan besar di dunia. Dan kalau kita perhatikan memang sejak awal tahun ini yang ekonomi baru itu kecenderungannya underperform atau tertinggal dibandingkan dengan indeks acuannya, seperti di IT dan juga di consumer discretionary. Consumer discretionary ini termasuk dalamnya itu adalah online retail atau sering kita sebut dengan e-commerce ya. Nah, jadi memang sejak awal tahun ini pasar itu cenderung volatile ya, cukup banyak kejadian yang terjadi di pasar saat ini secara global, misalnya kenaikan suku bunga di berbagai tempat, terutama di negara-negara maju yang cukup agresif dibandingkan dengan rata-rata historisnya ya, baik dari sisi tingkat kenaikannya maupun dari kecepatan kenaikan tingkat suku bunga tersebut. Ada juga beberapa tensi dari geopolitik yang juga mempengaruhi pasar dan ekonomi secara keseluruhan, serta tingkat inflasi yang tinggi juga mempengaruhi kenaikan dari imbal hasil obligasi di berbagai belahan dunia, terutama di negara-negara maju. Oleh karena itulah pasar di negara maju atau secara global itu sebenarnya cenderung terkoreksi di obligasi dan juga di pasar saham. Hanya saja di pasar saham kita cenderung lebih positif karena
harga-harga komoditas utama kita masih cenderung berada di level yang cukup tinggi. Pada bagian pasar global yang kedua, kami akan coba memperhatikan apa sih sebenarnya indikator-indikator yang perlu kita perhatikan di pasar ya secara singkat tentang bagaimana sentimen dan mood pasar itu di-price in-kan atau diterjemahkan ke dalam harga pasar. Dan kalau kita lihat di sini, dalam sekarang ini memang kami melihat suatu indeks volatilitas ya, dan memang harus kita terima dan kita harus waspada juga dan mencermati bahwa memang indeks volatilitas ini berada di level yang tertinggi sejak COVID crash di bulan Maret tahun 2020 yang lalu. Jadi kalau indeks volatilitas itu meningkat, itu artinya semakin volatile, sementara kalau menurun atau cenderung di bawah itu, pasar itu cenderung tidak terlalu volatile gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan level-level sejak awal tahun itu memang kita berada di level yang volatilitasnya itu bisa kita katakan lebih tinggi dibandingkan kondisi-kondisi sebelum pandemi. Sehingga dapat kita lihat pergerakan sektor indeks saham itu sangat cepat saat ini. Dia bisa naik dengan cepat plus 1, 2, 3 sekian persen, tapi pas turun pun juga bisa cepat mengalami penurunan gitu. Itu yang kejadian saat ini pasar global. Perbedaannya hanya pasar global itu cenderung kita bisa bilang dalam kondisinya bear market ya atau bearish, sementara kalau IHSG di dalam pasar domestik kita cenderung berkinerja lebih baik dibandingkan pasar global, cenderung sideways ya sejak bulan April yang lalu. Nah, yang kedua yang kita perhatikan juga sebagai indikator yang tentu mempengaruhi risk appetite ya atau selera risiko dari setiap investor itu adalah indeks dolar AS. Yang kita lihat saat ini itu masih mengalami terus penguatan dan biasanya ini dianggap sebagai adanya risiko yang meningkat di pasar global. Walaupun dalam beberapa hari ini kecenderungannya dolar indeks ini mulai mengalami pelemahan, yang seharusnya itu biasanya bagus ya, terutama untuk negara-negara emerging market. Sehingga para investor yang tadinya pegang dolar, apabila indeks dolar itu melemah, artinya mereka mau untuk mendiversifikasikan asetnya itu ke mata uang lainnya. Nah, terus yang berikutnya adalah kita bandingkan itu adalah sektor yang cenderung defensif ya. Coba kita perhatikan dalam beberapa minggu terakhir ini, sektor-sektor yang defensif pun mengalami kenaikan. Itu juga dapat kita lihat dari harga-harga kinerja relatif sektor defensif secara global, itu pun juga cenderung naik ya. Artinya dia cenderung outperform dibandingkan dengan indeks acuannya gitu. Jadi di pasar global pun memang dapat kita lihat saat ini emerging market itu masih terus cenderung outperform dan itu masih berlanjut hingga saat ini. Beberapa indikator risiko pun mulai muncul ya, namun saat ini cenderung yang terdampak signifikannya itu lebih ke negara maju, sementara negara berkembang tidak sebesar itu dampaknya dikarenakan beberapa hal, terutama saat ini itu komoditas ya, karena banyak negara berkembang itu bergantung pada harga komoditas, dan selama harga komoditas itu tetap tinggi, kecenderungannya ekonominya itu cenderung lebih baik dibandingkan dengan rata di global. Kita masuk sedikit ke pandangan makroekonomi di Indonesia. Coba kita lihat inflasi di bulan lalu, September itu tercatat hampir 6% ya, secara tahunan atau 1,7% secara bulanan. Dan memang karena itu ada kenaikan harga BBM ya, itu di bulan lalu, sehingga memang wajar ada kenaikan yang cukup signifikan, dikarenakan bobot harga BBM itu cukup tinggi di dalam bobot inflasi secara keseluruhan gitu ya. Dan hal ini membuat juga Bank Sentral itu menaikkan tingkat suku bunga besar 50 basis, yang dimana kenaikan ini juga sejalan dengan tren-tren yang ada di Bank Sentral secara global. Kita lihat di grafik yang ini. Nah, dari sisi indeks keyakinan konsumen itu sempat kita sekarang selalu ada perbaikan, namun karena ada kenaikan harga BBM dan beberapa kenaikan harga lainnya itu sempat mengalami penurunan. Tapi penurunan ini juga kami lihat tidak mengubah trennya. Tren indeks keyakinan konsumen saat ini masih di atas 100 ya, jadi masih di atas level-level yang cukup baik. Dan sementara kalau kita perhatikan dari satu risiko yang kita perhatikan itu adalah pelemahan nilai tukar rupiah yang sekarang itu mungkin dari level 15.500. Nah, namun meskipun kita mengalami pelemahan, jadi kalau ini yang kita hitung pelemahannya terhadap US dollar ya,
sebenarnya Indonesia sendiri pun pelemahannya itu cenderung masih terjaga, gitu ya, lebih rendah sepanjang triwulan 3 kemarin. Jadi dari bulan Juli, Agustus, September itu sebenarnya pelemahannya tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan negara-negara emerging market lainnya ataupun juga negara-negara maju lainnya gitu ya. Kayak India, Meksiko, India, Indonesia, Brazil itu juga cenderung lebih terjaga gitu ya. Singapura juga sama dan Malaysia juga sama. Padahal beberapa negara lainnya itu memang ada yang terdampak cukup signifikan. Satunya tadi akibat penguatan US dollar yang cukup signifikan sehingga beberapa mata uang di negara lain itu cenderung terjadi koreksi. Nah, dari sisi pandangan pasar obligasi dapat kita perhatikan juga bahwa ada pelemahan ya karena kenaikan imbal hasil sehingga harga obligasi cenderung mengalami penurunan terutama di obligasi pemerintah, sehingga pada tahun berjalan indeks IBPA Composite Bond Index per akhir September itu cenderung flat sebenarnya, dan indeks government total return juga cenderung flat atau sedikit minus ya di 0,26%. Jadi kalau kita perhatikan di September 7,37% untuk sun 10 tahunnya, sementara per hari ini atau di Oktober ini itu terjadi kenaikan kembali di yield obligasi pemerintah 10 tahun atau sun 10 tahun itu ke level 7,6%-an ya. Jadi ada kenaikan dari imbal hasil yang mana berarti harga dari obligasi pemerintah tersebut mengalami penurunan gitu. Dan memang kalau kita perhatikan juga sekali lagi ini juga terjadi di seluruh di banyak negara berkembang juga gitu ya, dari sisi kenaikan dan sisi imbal hasilnya. Kalau kita lihat di sini sebenarnya kecuali Tiongkok, itu semuanya itu mengalami kenaikan ya, baik Malaysia, Indonesia, Brasil, Thailand, Afrika Selatan, Singapura, Meksiko, dan juga Amerika Serikat gitu ya. Dan kita saat ini sama dengan tadi rupiah, walaupun kita melemah, tapi melemahnya nggak terlalu yang paling parah, bahkan saat melemahnya itu salah satu yang paling rendah pelemahannya. Dan juga pas kenaikan dari imbal hasil itu juga so far salah satu juga masih yang cukup rendah dibandingkan atau relatif dengan negara-negara lain. Nah, dari sisi pemilikan ya, kenapa sih kita juga meskipun rupiah itu melemah signifikan, biasanya kan imbal hasil obligasi juga naiknya signifikan ya. Namun di kondisi tahun ini cukup berbeda ya. Kenapa? Karena porsi dari investor asing yang dulu itu sebelum pandemi ya, itu bisa mencapai sekitar 35% ke atas, bahkan sampai sempat 40%. Sekarang ini tuh terus turun sampai ke 15% gitu. Jadi tekanan jual apabila misalnya ada rupiah yang melemah dan berbagai sentimen negatif lainnya itu cenderung saat ini itu lebih kecil kalau kita lihatnya dari sisi investor asing. Dan saat ini yang cukup banyak porsi pemilikannya itu justru di bagian lokal, terutama untuk perbankan dan juga dari Bank Indonesia. Nah, kita masuk sedikit ke ulasan pasar saham ya. Jadi kalau kita perhatikan memang kita cenderung outperform. Nah, sektor-sektor mana saja sih yang memberikan kontribusi return yang cukup besar ya terhadap IHSG? Tentunya ada sektor energi, itu berhubungan dengan komoditas energi seperti batu bara, minyak, dan lain sebagainya. Ada perindustrian atau industrial ya, di mana dalamnya ada beberapa saham seperti otomotif dan lain sebagainya. Ada transportasi pun juga masih memberikan kontribusi yang positif. Kesehatan, barang konsumen primer atau consumer goods ya, yang juga sekarang ini cenderung cukup naik sektornya. Infrastruktur di dalamnya ada telekomunikasi, toll road dan lain sebagainya, dan juga indeks material gitu yang positif ya. Nah, kalau kita lihat dari yang paling bawah, itu memberikan atribusi atau kontribusi yang negatif ya terhadap indeks secara keseluruhan di IHSG, itu ada sektor teknologi yang turun 22%, paling rendah di tahun ini, yaitu date, sektor properti, dan juga sektor barang konsumen non-primer ya, sekitar 5,6%. Sektor keuangan, kecenderungannya di Oktober mulai naik kembali ya, meskipun ada negatif di akhir September, tapi ini kecenderungannya negatifnya kecil ya. Nah, kalau kita perhatikan tadi, untuk
mengambil yang dari sisi yang emerging market-nya saja atau yang negara berkembang juga, kita lihat IHSG dan Brazil itu cenderung yang memang yang tetap paling nomor satu gitu ya, dari sisi kinerja gitu. Nah, kalau kita perhatikan dari sisi MSCI Emerging Market atau negara-negara emerging market dibikin indeks sahamnya gitu ya oleh MSCI, itu minusnya juga yang katanya paling besar ya, sekitar minus 28,9%. Tapi memang mata uangnya ini adalah mata uang US dollar, jadi terpengaruh juga tidak hanya dari penurunan harga sahamnya, tapi juga dari penurunan di mata uang di negara masing-masing yang dikonversi ke dalam US dollar. Nah, bagaimana pandangan kami ya untuk pasar saham gitu ya untuk di triwulan 4 tahun 2022? Memang dapat kita lihat bahwa ada perlambatan di ekonomi secara global, namun tidak semuanya. Seperti emerging market itu masih cenderung berkinerja lebih baik ya dibandingkan dengan negara-negara rata yang di global. Nah, mungkin yang dapat kita perhatikan saat ini memang kalau kita perhatikan di beberapa sektor seperti misalnya energi itu masih cenderung baik gitu ya, dan komunitasnya masih tetap tinggi, meskipun juga ada risiko-risiko yang perlu kita perhatikan, seperti misalnya adanya kemungkinan terjadinya probability perlambatan ekonomi atau bahkan terjadinya kontraksi ekonomi ya di tahun depan gitu. Nah, itu biasanya mempengaruhi permintaan dari komoditas. Nah, dari sisi yang berikutnya tentu yang masih menjadi salah satu kekhawatiran ya bagi para investor baik domestik maupun global, itu adalah dari sisi tingkat inflasi di dunia semakin tinggi ya. Jadi inflasinya tetap mulai mengalami ada tanda-tanda mulai ada penurunan secara global, namun levelnya itu tetap tinggi gitu, tetap tinggi dibandingkan level yang mungkin nyaman bagi para bank sentral gitu. Jadi oleh karena itulah selama level inflasi itu dianggap belum di level yang nyaman oleh para bank sentral, maka tingkat suku bunga itu kemungkinan itu potensinya itu akan tetap terus dinaikkan dengan cukup signifikan gitu. Baik tingkat suku bunga maupun juga dengan pengurangan neraca dari bank sentral atau sering disebut quantitative tightening. Seperti itu. Nah, dari berbagai risiko juga tadi yang telah kita lihat ya, inflasi dan lain sebagainya, memang untuk hingga akhir tahun ini kami melihat dengan skenario asumsi dasar kami dengan berbagai asumsi seperti misalnya pertumbuhan laba bersih tahun ini, pertumbuhan PDB atau pertumbuhan ekonomi nominal di tahun ini, yaitu pertumbuhan ekonomi yang real ditambah dengan inflasi, kurang lebih seperti itu, target valuasi dan lain sebagainya, proyeksi ISG-nya itu di sekitaran level 7.206 di akhir tahun ini, tentu dengan berbagai asumsi ini. Apabila asumsi ini ada yang terlanggar atau tidak berjalan dengan sesuai ekspektasi kami, tentu itu akan merubah hasil akhir dari proyeksi yang telah kami lakukan. Dari hal-hal tersebut, dari sisi pasar obligasi yang imbasnya cukup mulai kembali naik gitu ya, dan juga dari sisi pasar saham yang masih ada memberikan ekspektasi return, namun juga tapi ada risiko-risiko seperti misalnya perlambatan ekonomi global di kedepannya dan mungkin ada normalisasi dari harga-harga komoditas yang selama ini menopang indeks dari IHSG atau perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Jadi kalau kita lihat untuk alokasi aset itu tema yang kami utamakan itu keseimbangan antara potensi imbal hasil dan juga risiko ya. Jadi kalau kami melihat dari sisi upside, potensi upside hingga akhir tahun dari instrumen saham dan obligasi, ini pertengahan Oktober yang lalu, ini kami melihat bahwa saham itu masih bisa memberikan imbal hasil potensinya ya, dengan asumsi yang tadi kami sebutkan sekitar 4% dan obligasi sekitar 0,3% di baseline skenario-nya atau asumsi dasar kami. Namun melihat juga dengan pasar yang sangat volatile ya di akhir-akhir ini, baik secara global maupun juga secara domestik, maka untuk alokasi aset yang ideal menurut kami adalah sekitar 50-50 atau 50%, itu baik di instrumen berbasis ekuitas ya atau saham, dan juga instrumen berbasis pendapatan tetap dan atau money market gitu ya atau pasar uang. 50-50 itu yang kami lihat untuk bisa mendapatkan yang optimal di level risiko yang terukur juga hingga akhir tahun ini.
Namun perlu kami sampaikan juga bahwa tentunya alokasi aset yang ideal itu sangat beragam ya bagi tiap-tiap investor, dan utamanya itu dipengaruhi 3 hal, tergantung dari tujuan dari investornya itu sendiri, terus jangka waktu investasinya apakah dalam jangka pendek, menengah, atau jangka panjang, dan tentunya juga yang paling penting itu ada profil resikonya. Jadi bagaimana investor tersebut dapat menerima volatilitas yang terjadi di pasar, baik di saham maupun juga di obligasi. Nah, secara teori biasanya untuk alokasi aset yang bisa dibilang ideal ya atau cukup tepat bagi tipe-tipe investor, biasanya itu kisarannya itu yang konservatif itu bahwa di obligasi atau di pasar uang dan pasar uang ya, itu cenderung mayoritas, kalau kita anggap di situ bisa 70%, sahamnya 30%. Kalau untuk yang moderat bisa kita balance di 50-50, 50%, 50%. Sementara yang agresif itu biasanya efek berbasis ekuitas atau saham itu memiliki mayoritas porsi di dalam investasinya gitu ya, sekitar 80%, sementara 20%-nya itu lebih ke arah obligasi dan juga pasar uang. Dan dapat kita lihat dengan asumsi yang tadi datanya di pertengahan Oktober yang lalu, asumsi dasar dan juga untuk konservatif dan juga optimis dari sisi saham obligasi dapat kita lihat ini proyeksi imbal hasilnya potensinya gitu ya. Apabila asumsi-asumsi tersebut berjalan dengan sesuai dengan asumsi yang ada. Namun apabila ada perubahan dari asumsi tersebut, ya bisa jadi bukan asumsi dasar, tapi mungkin menuju konservatif, atau apabila ada perubahan yang lebih positif hingga akhir tahun, bisa jadi menuju ke asumsi yang lebih optimis. Tentunya asumsi-asumsi ini bergerak sesuai dengan yang ada di pasar, dan terus kami pantau perkembangannya. Dan kalau kita lihat memang di kuartal keempat ini ya, indeks saham, IHSG, dan juga obligasi yang kita pakai Uptrindo, itu memang seringkali itu di kuartal keempat, jadi dari Oktober, November, dan juga Desember, itu memberikan imbal hasil yang seringkali itu probabilitas itu cukup positif ya secara historis gitu ya. Tentu historis itu bukan jadi jaminan untuk ke depannya, kita ke depannya, namun dapat kita perhatikan ya seringkali data historis itu menunjukkan kuartal keempat itu ada kondisi yang lebih baik gitu ya. Kalau tahun 2020 itu mungkin salah satu yang paling outliers, paling luar sendiri karena sempat di awal tahunnya itu ada COVID crash ya waktu itu awal pandemi, sehingga di kuartal 4-nya itu saat ekonomi itu udah mulai bangkit kembali, ada berita tentang vaksin dan lain sebagainya di bulan November, saham itu kembali paling signifikan naiknya waktu tahun 2020. Nah, jadi itu yang dapat saya sampaikan. Tentunya melihat perkembangan pasar yang sangat volatile seperti ini, bahkan cenderung bearish di pasar global, dan cenderung masih sideways sejak bulan April ya di pasar domestik, di saham terutama, dan kemungkinan potensi kenaikan imbal hasil, alokasi aset ini menjadi hal yang satu yang paling penting untuk kita selalu ingat gitu ya. Bagaimana kita bisa mendapatkan atau berpotensi mendapatkan imbal hasil yang optimal sesuai dengan tujuan, jangka waktu, dan juga profil resiko, dan imbal hasil tersebut kita dapatkan juga dengan resiko juga yang terukur gitu. Tidak hanya kita melihat imbal hasilnya saja, namun juga membandingkannya bagaimana apabila ada risiko-risiko yang terjadi ke depannya. Jadi ini yang dapat kami sampaikan dari sisi alokasi aset. Mudah-mudahan nantinya dapat membantu Bapak Ibu dan sahabat-sahabat saham semua untuk semakin bisa berinvestasi dengan lebih optimal sesuai dengan tujuan, jangka waktu, dan juga profil risiko masing-masing individu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mbak Dian. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gema buat paparannya. Mas Gema, sekarang kita ini masuk ke pertanyaan ya Mas Gema. Sebenarnya kondisi pasar saat ini tuh masih bisa dibilang stabil kah atau volatilitasnya masih tinggi? Ya, kalau untuk kondisi pasar secara keseluruhan memang potensinya masih tinggi ya, Mbak Dian ya. Jadi kita lihat penurunan harga saham atau kenaikan harga saham 1%, 2% itu dalam beberapa bulan terakhir itu sering kejadian gitu ya.
Dan kalau kita lihat kan di bulan April itu IHSG sempat 7.200-an, terus turun ke 6.500, balik lagi 7.100, turun lagi 6.500, balik lagi ke 7.200-an ya kalau saya nggak salah, terus balik turun 6.700 dan sekarang balik ke sekitar 7.000-an lagi gitu ya. Jadi udah berapa kali tuh, sekitar 3-4 kali kenaikan penurunannya, jadi cukup volatile. Dan obligasi pun juga kurang lebih sama ya, dalam range yang lebih sempit. Imbal hasil itu bolak-balik itu sekitaran di atas 7%, namun dalam beberapa hari ini imbal hasil itu naik lebih tinggi lagi ya, ke sekitar level 7,6% ya. Jadi harga obligasi pemerintah cenderung mengalami penurunan di pasar. Oke, jadi dengan, volatilitas yang masih tinggi ini, kira-kira, produk yang paling tepat untuk kita tuh apa sih saat ini? Ya, sebenarnya kalau dari sisi produk tentu kita akan lebih cocok itu yang mix ya bagiannya. Jadi yang mungkin yang balance, baik itu bisa kita lakukan dengan cara pembelian reksadana campuran secara langsung, atau misalnya investor itu atau nasabah itu melakukan balance-nya sendiri gitu ya. Jadi misalnya memberi porsi sebagian di saham, lalu ada di campurannya juga sebagian, di pendapatan tetap sebagian, dan juga di sebagian di pasar uang gitu. Nah, ini tergantung dari profil risiko masing-masing. Bisa dibagi rata, misalnya untuk yang moderat, atau misalnya lebih banyak di saham dan campuran untuk yang misalnya agresif, atau lebih banyak di bagian pendapatan tetap dan juga pasar uang untuk investor-investor yang cenderung konservatif gitu. Tapi memang lebih baik itu kita melakukan peracikan yang lebih mix ya saat ini. Ya, satunya sebagai bentuk diversifikasi untuk juga mendapatkan imbal hasil yang optimal dengan risiko yang cenderung terukur ya, Mbak Dian. Oke, jadi memang dalam situasi pasar yang saat ini belum stabil, volatilitas masih tinggi, memang diversifikasi itu adalah, pilihan yang bijak ya dalam berinvestasi. Jadi kebetulan banget kita juga saat ini ada nih aplikasi reksadana SAM yang di mana tersedia fitur baru yaitu SAM Auto Plan yang bisa memberikan rekomendasi alokasi, reksadana sesuai dengan profil resiko kita. Nah, kebetulan di sini juga ada, Mas Leo yang akan menjelaskan mengenai fitur terbaru SAM Auto Plan, mengenai cara dan manfaatnya. Kita langsung aja ke Mas Leo, silakan Mas Leo bisa dibantu. Terima kasih Mbak Dian. Sebentar saya akan share screen untuk pengenalan fitur auto plan ini. Ya udah ini. Sudah masuk ininya? Ya, sudah. Sudah masuk. Oke. Selamat malam Bapak Ibu. Saya ingin perkenalkan untuk fitur terbaru dari aplikasi reksadana SAM yang bernama SAM Auto Plan. Untuk Bapak Ibu yang sudah mempunyai aplikasi reksadana SAM, bisa lihat di tampilan mungkin ada menu baru yang muncul di halaman utama reksadana SAM. Nah, contohnya seperti ini, ada gambar robotnya bawa panah dan juga memberi notifikasi seperti masih bingung gitu. Biasanya kan yang paling banyak ditanyakan produk apa yang paling sesuai dengan investasi saya gitu. Nah, SAM Auto Plan ini memberikan rekomendasi pilihan jenis reksadana sesuai dengan profil risiko dan target jangka waktu Bapak Ibu. Ini saya sudah jadikan. Kalau yang sudah punya aplikasinya bisa langsung coba atau mau sambil melihat slideshow-nya. Penggunaannya sangat mudah, yaitu cukup masukkan profil risiko Bapak Ibu. Pada halaman utama akan muncul profil risiko sebelumnya yang digunakan pada waktu pembukaan akun. Kalau mau disesuaikan, misalkan dulu daftarnya agresif, padahal sekarang konservatif atau moderat, itu bisa diubah. Tinggal klik menu profil, ubah profil risiko. Tapi kalau sekarang udah sesuai, bisa klik lanjutkan saja.
Nah, setelah itu tinggal input nominal investasi yang diinginkan, juga sangat fleksibel, bisa hanya satu kali ini saja atau mau secara rutin, yaitu pilih menu bulanan. Setelah selesai bisa klik lanjutkan, akan muncul di halaman berapa lama kamu akan berinvestasi. Nah, dalam hal ini targetnya akan dicapai dalam waktu berapa lama gitu Bapak Ibu. Setelah itu apakah jenis reksadananya yang berbasis konvensional atau syariah, itu juga bisa dipilih. Setelah diisi semua, bisa klik lanjutkan, maka nanti dari fitur Saham Auto Plan ini akan memberikan konfirmasi sesuai yang dipilih, dan akan langsung muncul rekomendasi yang disarankan oleh fitur Saham Auto Plan ini sesuai dengan bobot dan porsi yang direkomendasikan. Nah, kalau di halaman ini bisa terlihat, ini tadi profil risikonya agresif dengan target jangka waktu investasinya 3-5 tahun, dan juga reksadana yang dipilih konvensional. Jadi akan dipilihkan reksadana campuran 30%, reksadana pasar uang 10%, reksadana saham 45%, dan pendapatan tetap 15%. Setelah selesai semua, tinggal klik investasi sekarang, maka akan muncul ke metode pembayaran. Untuk saat ini yang tersedia hanya pembayaran praktis dan memang juga lebih mudah buat Bapak Ibu, yaitu transfernya hanya ke rekening penampungan di reksadana pasar uang. Dalam hal ini yang dimiliki reksadana SAM yaitu Samdana Kas dan Samdana Liquid Syariah. Setelah selesai akan muncul halaman syarat dan ketentuan, bisa dibaca dulu dan ditik saya mengerti dan menyetujui. Setelah selesai tinggal lanjutkan ke metode pembayaran. Pembayarannya juga tersedia untuk BCA virtual account, manual ke custodian bank, CIMB, dan juga transfer ke rekening BCA. Lalu juga ada halaman gunakan voucher. Kalau ada kode vouchernya bisa langsung digunakan dan klik bayar. Setelah selesai akan muncul notifikasi pembelian kamu telah berhasil. Kalau Bapak Ibu diproses input transaksinya sebelum pukul 1 siang, maka akan dijalankan pada hari itu juga. Namun kalau sudah melewati jam 1 siang akan diproses di hari kerja berikutnya. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin mencoba fitur Saham Auto Plan ini, tersedia kode voucher Auto Plan yang dapat Bapak Ibu input di halaman pembayaran. Nanti ada voucher senilai 50.000. Jadi bisa langsung dipakai ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk Bapak Ibu yang belum install aplikasinya bisa scan QR code berikut ini, atau dari browser handphone Bapak Ibu ketik bit.ly/saham_autoplan. Nah, Bapak Ibu kalau ada kendala atau ingin pertanyaan seputar transaksi, dapat menghubungi tim customer service kami melalui WhatsApp di nomor 021 28 548 800 atau marketing atau email di marketing@saham.co.id. Nah, dari saya udah cukup. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan ke Mas Gema atau seputar Saham Auto Plan ini. Silakan Bapak Ibu, saya kembalikan ke Mbak Dian. Terima kasih Mas Leo buat penjelasannya. Nah, jadi tadi untuk penjelasan mengenai pengenalan fitur Saham Auto Plan sudah dibahas. Semoga bisa membantu Bapak Ibu sekalian yang hadir di webinar ini untuk bisa mempermudah transaksinya
sesuai dengan profil resikonya, membeli reksadana apa gitu yang sesuai dengan profil resiko Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Apabila ada pertanyaan terkait presentasi kita hari ini, bisa bertanya di kolom chat ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, ini kita sambil tunggu pertanyaan yang masuk ya Mas Gema, boleh nggak sih tanya, kan banyak ya berita-berita berseliweran di mana-mana nih mengenai situasi, kondisi pasar yang akan terjadi di tahun depan. Kira-kira kalau menurut view-nya Mas Gema sendiri dari, investment-nya mewakili investment saham, eee, kondisinya gimana sih mengenai situasi ekonomi yang katanya gelap gulita dan kurang baik? Kalau di kita nih sendiri nih yang ada di Indonesia, dampaknya gimana sih Mas Gema? Iya, baik terima kasih, Mbak Dian. Jadi sebenarnya memang potensi-potensi seperti ekonomi melambat itu dan resesi itu, mulai terlihat gitu ya, tapi kebanyakan itu sebenarnya di negara-negara maju. Jadi kita lihat kayak misalnya beberapa negara Eropa mengalami krisis energi, yang itu berdampak pada, biaya hidup, biaya produksi mereka lebih mahal, gitu. Nah, itu berdampak pada akhirnya itu, permintaan terhadap, barang-barang dan jasa itu berkurang, karena semakin mahal satu produk ya. Dan berarti kan artinya, secara keseluruhan ekonomi itu mengalami perlambatan atau bahkan mungkin bisa jadi kalau ini berlangsung terus hingga tahun depan terjadi resesi atau kontraksi ekonomi. Nah, di Amerika pun juga kurang lebih, halnya, serupa ya, meskipun eee, dengan pemicu yang mungkin berbeda-beda tiap negara, gitu ya. Kalau ada krisis energi, kalau di Amerika nggak ada krisis energi, tapi lebih ke, biaya hidup yang semakin mahal gitu ya, biaya produksi dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi seringkali yang kalau kita perhatikan negara-negara berkembang itu justru di posisi yang saat ini ya, dengan komoditas harga yang masih cenderung tinggi, itu positioning-nya tuh lebih baik gitu. Seperti kita lihat di kita sendiri Indonesia, Brazil, India, Meksiko, itu cenderung lebih baik dan juga negara-negara di ASEAN ya, itu juga cenderung kondisinya lebih baik gitu. Nah, pada saat waktu kita, kalau kita ingat tahun 2008 yang lalu juga, itu saat komoditas kita itu cenderung, tinggi harganya, dan meskipun sempat, turun ya, pasti pasti kan sempat turun saat ekonomi Amerika saat itu terjadi, krisis, subprime mortgage atau krisis properti di Amerika Serikat, komoditasnya turun namun, ekonomi kita juga mengalami penurunan, namun tidak sampai kita terikut, resesi, yang terjadi di pasar, global waktu itu ya, terutama di Amerika Serikat. Dampaknya apakah ada ke pasar? Pasti tetap ada, volatilitas tetap ada di pasar. Namun kalau kita perhatikan, walaupun tahun 2008 itu waktu itu turun, ada pembalikan di tahun 2009 gitu ya. Dikarenakan juga beberapa stimulus yang dilakukan oleh, para bank sentral dan juga para pemangku kebijakan. Nah, sebenarnya mungkin itu yang perlu kita pisahkan ya. Jadi kalau negara-negara maju memang ada tandanya, mulai resesi dan lain sebagainya, atau minimal perlambatan ekonomi di negara maju. Namun hingga saat ini di negara-negara berkembang itu masih, so far lebih baik gitu ya kondisinya. Jadi apabila misalnya pun, kita terdampak, pasti ada dampaknya apabila terjadi resesi secara, global di negara maju. Namun ya itu dampaknya itu, eee, hingga saat ini yang terlihat itu masih bisa jadi lebih lebih, eee, lebih rendah dibandingkan dengan yang terjadi di negara maju. Dan satu lagi mungkin yang kita, sering kali ya, eee, banyak yang misalnya, beberapa yang kita kenal investor, kita tahu gitu ya, secara global investor, ekonom, dan lain sebagainya itu seringkali memang, bisa tepat gitu ya, eee, memproyeksikan terjadi resesi gitu. Tapi yang kadang kita, eee, sulit bagi setiap orang itu adalah memproyeksikan kedalamannya gitu. Jadi bisa terjadi resesi tahun depan, tapi ternyata tidak terlalu dalam, bisa jadi seperti itu, atau bisa jadi lebih dalam, juga bisa jadi seperti itu. Jadi terkadang kedalamannya itu yang, kita, sulit untuk proyeksi gitu ya, ke depannya. Jadi ya tentu kita memperhatikan beberapa data-data ekonomi yang ada, data-data pasar, yang nantinya itu menjadi, asumsi kami secara keseluruhan ya,
untuk melihat apakah pasar itu masih cenderung volatile atau lebih baik. Mungkin seperti itu Mbak Dian. Oke, terima kasih Mas Gema. Mas Gema nanya lagi ya, kalau misalnya worst case scenario gitu ya, misalnya terjadi hal yang terburuk, memang hal itu berdampak ke ekonominya kita di Indonesia. Kalau tadi historical di 2008 itu dampaknya itu kita bisa recovery kembali itu membutuhkan waktu berapa lama ya? Nah, jadi memang tahun 2008 itu ini adalah kondisi di mana harga komoditas itu juga baliknya cepat juga ya. Jadi sekali lagi negara-negara emerging market termasuk kita di dalamnya itu masih bergantung pada harga-harga komoditas utama gitu. Di kita mungkin kalau bisa disebut itu batu bara, kelapa sawit dan juga mungkin nikel ya saat ini yang sedang banyak juga di Indonesia. Jadi kalau kita perhatikan di situ sebenarnya dulu itu penurunan harga komoditas terjadi tahun 2008 cukup signifikan sehingga semuanya terdampak. Namun harga komoditas ini kembali rebound juga cukup signifikan juga dari tahun 2009 sampai tahun 2011 gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin melihat apakah kita bisa lebih baik setelah misalnya nanti terjadi penurunan gitu ya, tentu perhatikan di harga komoditas. Kalau harga komoditasnya kita balik lagi cepat juga naik lagi ke atas setelah mengalami penurunan, di situ kita bisa lebih optimis lah. Namun kalau harga komoditasnya itu setelah misalnya turun dan dia kembalinya lebih lama, nah di situ mungkin kita bisa mereview ulang tesis-tesis yang cenderung positif gitu ya. Jadi Seperti itu Mbak Dian. acuannya di harga komoditi ya, Mas Gema ya. Iya, benar sekali Mbak Dian. Ada pertanyaan yang masuk nih ya ke kami ya. Apakah investasi selalu harus jangka panjang? Apa investasi yang terbaik untuk jangka pendek 3 sampai 12 bulan? Iya, sebenarnya itu pilihan tadi ya masing-masing. Setiap investor itu tentu kan memiliki jangka waktunya masing-masing dan tujuannya masing-masing. Nah, apabila memang untuk jangka pendek, tentu instrumennya yang berbeda. Instrumen jangka pendek itu cenderungannya itu lebih pasar uang atau juga ke instrumen yang berbasis obligasi atau pendapatan tetap ya. Nah, itu biasanya kalau pasar uang itu cenderungnya di bawah 12 bulan. Kalau obligasi itu bisa sekitaran 12 bulan hingga bahkan sampai 2 atau 3 tahun ke depan. Ini seperti itu, Mbak Dian. Oke, terima kasih Mas Gema buat penjelasannya. Baik Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada pertanyaan lain? Bapak Ibu sekalian bisa menuliskan di kolom chat atau bisa raise hand. Oke, sambil menunggu pertanyaan yang masuk, kita juga mau informasikan untuk bagi para peserta yang hadir saat ini, apabila ingin mencoba fitur autoplan, kita menyediakan voucher ya, voucher senilai 50.000 dengan kode voucher autoplan. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau mau mulai berinvestasi misalnya dengan nominal berapa, itu akan dikurangin 50.000 dengan menggunakan voucher autoplan. Baik, kita masih tunggu ya pertanyaan yang masuk. Mas Gema, kira-kira masih ada nggak sih peluang investasi? Maksudnya nih ya, kan mungkin banyak orang yang pesimis ya, apalagi berita-berita mengenai situasi ekonomi di 2023 tuh kurang menyenangkan gitu ya. Walaupun mungkin kalau dari kita bisa lebih optimis ya, cuman kan di luar sana mungkin banyak juga yang masih nggak paham gitu ya. Kira-kira masih ada nggak sih peluang investasi yang menarik dan yang bagus nih kalau misalnya baru mau starting nih, dengan berita-berita yang kurang enak gitu. Baru mau mulai, terus beritanya kurang enak nih. Kira-kira gimana nih peluang investasinya? Ada nggak sih Mas Gema? Pasti ada tentunya, Mbak Dian. Nah, tapi mungkin yang perlu kita perhatikan, semuanya itu bisa jadi pilihan, baik lagi ke tujuan dan jangka waktu tadi ya. Oh Dan baik juga lagi ke tujuan dan jangka waktu. itunya, benar.
Nah, tapi tentu biasanya seringkali ada pilihannya juga dalam strategi berinvestasinya. Pada saat kondisi-kondisi volatile, yang tidak menentu, yang uncertain ya, penuh ketidakpastian, atau bahkan kemungkinan pasarnya bisa saja turun misalnya karena terjadi resesi ke depannya gitu, misalnya seperti itu kejadian. Nah, seringkali strategi berinvestasi yang paling baik itu karena kita tidak pernah tahu timing pasar secara pasti, kapan dia peak-nya, kapan dia bottom-nya, dan lain sebagainya, dollar cost averaging itu bisa jadi pilihan sebenarnya Mbak Dian. Jadi kalau misalnya biasanya kalau kita dalam kondisi pasar yang normal, kita bisa lamsam gitu ya, kita punya uang, kita investasikan, kita bagi ke porsi keempat reksadana, misalnya ada saham, campuran, dana tetap, dan juga pasar uang. Nah, dalam kondisi pasar yang masih belum jelas atau masih penuh dengan volatilitas seperti ini, DCA atau dollar cost averaging itu jadi pilihan. Jadi kita tidak melihat timing pasarnya, tapi kita melakukan akumulasi sesuai dengan kemampuan kita gitu. Jadi misalnya per bulan, per 3 bulan, dan lain sebagainya, itu tergantung dari masing-masing investor dan nasabah tentunya ya. Tapi itu bisa menjadi pilihan dalam konteks kita berusaha untuk mengelola risiko yang mungkin kejadian ke depan. Seperti itu Mbak Dian. Oke, terima kasih Mas Gema. Tapi tahun depan tuh saham masih oke nggak sih Mas Gema? Kalau untuk melihat dari sisi pertumbuhan ekonomi ya, misalnya balik lagi di harga komoditas masih bagus, tentu itu saham itu biasanya cenderung masih bisa ada potensi ya yang positif gitu. Nah, tapi memang kalau misalnya ada perubahan-perubahan tadi, kayak misalnya harga komoditasnya turun dan lain sebagainya, nah itu yang perlu kita lihat kembali ya, seberapa besar misalnya penurunannya dan lain sebagainya. Potensi selalu ada kalau untuk tahun-tahun depan, tapi apakah nantinya itu akan menjadi satu siklus yang panjang ya, atau pendek, nah itu hanya bisa kita lihat nanti saat data-data itu muncul ya, Mbak Dian, di tahun depan, terutama di kuartal 1 dan kuartal 2 tahun depan. Oh, kuartal 1 atau kuartal 2 ya, data Iya, ekonomi mengenai harga komoditi, apakah dia masih naik atau ada perlambatan begitu ya Mas Gema ya? iya, biasanya seperti itu sih. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi untuk Bapak Ibu sekalian? Oke, Oke, Mbak Nita Mbak ya, Mbak Dian. Nita mau tanya ya. Iya, Silakan Mbak Nita. ya pertanyaannya ditujukan ke Kak Leo. Saya mau tanya dong, terutama terkait dengan Kak Gema kan menyampaikan beberapa kali Kak Gema tuh menyampaikan bahwa aset alokasi perlu dilakukan, terus tujuan keuangan perlu bagaimana kita lebih baik dalam berinvestasi tuh dikaitkan dengan tujuan keuangan. Nah, jadi si autoplan ini gimana sih Kak Leo memberikan solusi kepada kita selaku investor? Ya, terima kasih Mbak Nita. Jadi diversifikasi itu sangat penting ya, dan salah satu strategi dalam berinvestasi. Nah, di saham autoplan ini bisa dibilang langsung memberikan rekomendasi reksadana sesuai dengan profil resiko Mbak Nita gitu. Misalkan Mbak Nita profil risikonya agresif, maka akan dipilihkan bobot reksadananya yang lebih tinggi resikonya, persentasenya lebih besar gitu Mbak Nita. Oh, jadi saya masukin tujuan keuangan saya gitu ya. Terus saya masukin tujuan keuangan saya, itu adalah nominalnya berapa, dalam jangka waktu berapa lama, dan profil resiko saya. Lalu sistem autoplan ini akan meng-guide kita untuk mengalokasikan pada produk-produk tertentu yang ada di Samuel Asset Management dengan persentase yang disesuaikan, begitu ya? Iya betul Mbak Nita. Oh, oke. Otomatis Wah, langsung seru ya. dipilihkan. Dan kalau misalkan Mbak Nita rasa bobot alokasinya nggak cocok nih, masih terlalu risiko, bisa disesuaikan. Jadi memang layak dicoba ini ya, kali ya, supaya tujuan keuangannya tuh tercapai. Betul. Tadi kan seperti yang Mas Gema bilang, ada balance ya Mas Gema ya. Ya. Ya, makasih Kak Leo. Ya, sama-sama Mbak. Oke, baik. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi yang masuk,
kita sudah ada di sesi akhir acara webinar malam ini. Mas Gema boleh minta closing statement-nya nggak Mas Gema untuk webinar hari ini? Ada pertanyaan tuh Kak Dian satu. Oh oke. Pak Lungkrianto itu bisa update dulu aplikasinya di Play Store atau di App Store-nya Pak. Karena ini baru di-update hari ini, jadi fiturnya mungkin di aplikasi Bapak belum muncul gitu. Jadi diupdate dulu ya Pak aplikasi Reksadana Saham-nya dengan versi terbaru, kemudian nanti Bapak akan menemukan fitur auto plan-nya yang ada di bagian bawah di home ya Pak. Iya betul, seperti ini tampilannya Pak Lung. Ya. Semoga bisa membantu ya Pak. Oke. Boleh Mas Gema closing statement-nya Mas Gema? Oke, baik Mbak Dian. Terima kasih. Jadi tentu alokasi aset itu adalah satu hal yang penting ya, yang kita lakukan tuh sebelum memulai berinvestasi, melihat bagaimana tujuan keuangan ya, tujuan investasi, jangka waktu investasi dan juga profil risiko. Nah tentu di sini alokasi aset itu adalah hal yang penting saat kita mulai, dan terutama terlebih lagi ya, apalagi dalam kondisi pasar yang seperti ini yang sangat volatile gitu. Jadi tentu kita harus mengingat kembali dasar-dasar kenapa kita berinvestasi, tujuannya dan lain sebagainya itu tadi. Dan alokasi aset ini memang bertujuan itu tentu untuk mengoptimalkan imbal hasil dengan risiko yang terukur gitu ya. Jadi apapun yang misalnya terjadi di depannya itu ada sesuatu yang memang sejak awal sudah kita ketahui apa potensinya, apa risikonya, bagaimana volatilitasnya dan lain sebagainya. Sehingga saat kita berinvestasi pun kita juga berinvestasi dengan tujuan yang terukur dan terarah. Yang pada saat ada kejadian sesuatu yang mungkin pasarnya itu kurang baik dan lain sebagainya, itu tidak membuat lantas kita menjadi panik gitu ya. Karena kita mempunyai satu aset alokasi yang sesuai dengan profil risiko kita, yang tentu kita akan coba terus kita kembangkan ya, tentunya seiring juga dengan pengalaman berinvestasi di pasar modal dan pasar lainnya gitu ya, misalnya seperti itu. Jadi diversifikasi alokasi aset dan juga cara atau strategi berinvestasi, apakah itu lump sum dan juga dollar cost averaging, itu pun bisa selalu menjadi pilihan yang tepat gitu ya, terutama pada kondisi-kondisi yang memungkinkan atau kondisi-kondisi juga yang volatile seperti ini. Tentunya itu dapat membantu nasabah, investor itu dalam kembali lagi mengoptimalkan hasil yang bisa dicapai dengan berinvestasi. Mungkin itu Mbak Dian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Mas Gema. Ini ada kata-katanya yang bisa kita pegang ya. Jadi pentingnya aset alokasi itu sebenarnya tujuannya untuk membantu kita memaksimalkan nilai investasi kita dan meminimalisir resiko kita dalam kondisi pasar yang lagi volatile saat ini ya. Oke, terima kasih Mas Gema udah mau berbagi sharing ilmunya mengenai kondisi pasar global dan pasar domestik saat ini. Semoga ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua, bisa menjadi acuan panduan gitu untuk Bapak Ibu sekalian dalam berinvestasi. Juga untuk Mas Leo juga terima kasih untuk udah ngejelasin fitur terbaru kita mengenai saham auto plan. Semoga bisa membantu Bapak Ibu sekalian juga dalam memilih produk reksadana sesuai dengan tujuan dan profil risiko Bapak Ibu sekalian. Oke, saya akan tutup acara hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan selama acara ini berlangsung. Akhirnya saya Dian Amelia atas nama PT Samuel Asset Management pamit undur. Sampai bertemu kembali di acara webinar selanjutnya dari kami PT Samuel Asset Management. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugiharto. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu Terima semua. kasih Pak Ferry.